Selamat malam Mirsa, gestur politik yang menarik dan berbeda lagi-lagi ditunjukkan oleh Jokowi dan Megawati pada pembukaan Rakernas PDIP yang ketiga beberapa hari lalu, di mana ada momen mesra Pak Jokowi menggenggam erat tangan Megawati. Dan ini seolah-olah merubah persepsi, bahkan mungkin seolah-olah merubah dukungan Pak Jokowi yang selama ini dalam beberapa bulan terakhir mengarah ke Pak Prabowo. Seolah-olah itu teranulir begitu dengan momen, dengan gestur yang ditampilkan ke publik beberapa hari lalu. Dan tidak hanya itu, ada satu momen lagi yang juga akhirnya mengundang banyak komentar, bahkan juga multitafsir ketika Megawati menyerahkan foto yang berisi foto deklarasi Ganjar sebagai capres PDIP 21 April lalu. Di situ ada fotonya Ibu Megawati, Pak Jokowi, Mas Ganjar, Mas Prananda Prabowo dan juga Mbak Puan. Ini key people di PDIP. Apa makna yang tersirat di sini? Dan yang pasti apa yang kita saksikan di media massa tidak bisa dicerna atau ditangkap secara sederhana. Apakah saat ini kita memang menyaksikan realitas politik atau hanya sekedar dramaturgi panggung politik untuk keuntungan aktor-aktor politik? Kami akan membahasnya malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Ada beberapa poin yang menarik sebenarnya yang bisa kita perhatikan dalam pembukaan Rakernas ketiga PD Perjuangan. Kami akan bahas malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya di studio. Di ujung sana ada Prof. Effendi Ghazali, selamat malam. Malam Anggi, malam pemirsa. Bung Ansi Lema dari malam, PD Anggi. Perjuangan, selamat malam. Kemudian ada Andre Rosiade dari Gerindra, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ujung sana ada Bung Faisal Asgaf. Kritikus, ini kritikus selamat apa malam. aja atau kritikus? Tukang kritik, orang tukang bebas. kritik. Yang dikritik apa? Kritikus politik atau semuanya dikritik? Semua aspek. Semua aspek dikritik. Yang mengganggu kehidupan masyarakat kita kritik. Oke, kita akan bahas. Adakah yang mengganggu dari tayangan tadi? Nanti saya akan tanya ke Bung Faisal. Tapi sebelumnya saya ke Prof. Saya dulu. Ini kalau kita lihat yang disuguhkan, saya mau nanya dulu nih, yang disuguhkan itu benar-benar realitas politik yang disaksikan kita di publik atau hanya sekedar ini panggung lah dramaturginya politik untuk keuntungannya si aktor sendiri di situ? Kita bicara ilmiah ini ya karena ada yang mengkritisi segala aspek ini. Dulu kapten kami di lapangan kalau demo. Kapan demo lagi nih Bang Faisal? Nah ada 3 hal. Yang pertama dalam pendekatan ilmiah semuanya itu realitas politik. Semuanya Iya bisa dong, disebut. kan realitas oke. politik jadinya. Semuanya itu pakai dramaturgi. Ya kan? Semua pakai dramaturgi. Nah, karena itu saya mau mengatakan pada malam ini posisinya ya, kalau saya pribadi tersentuh. Di bagian mana Anda tersentuhnya? Khususnya di bagian yang Bu Meganya itu enggak menemukan kosakatanya. Dijadikan apa oleh MPR gitu, dikasih tahu sama Ganjar, dilantik. Jadi kurang lebih nanti ya kalau ibu tetap dukung saya dan semua berjalan lancar, saya dilantik. Kurang lebih begitu ya. Kalau pendekatan, itu yang menurut saya menarik. Kalau yang lain ada 3 posisi di situ. Saya mau menyampaikan 3 posisi. Posisi ini kan gini, kalau posisinya riang gembira artinya orang yang berposisi bahwa Bapak Jokowi dari dulu tetap mendukung apapun PDI Perjuangan, termasuk siapapun nanti calon presidennya, lurus saja sudah. Sekarang tetap mendukung Ganjar. Atau di tengah-tengah adalah mungkin sempat Pak Jokowi mengendorse sengaja atau tidak sengaja kandidat tertentu, sekarang seakan-akan sudah berbalik ke Ganjar. Yang ketiga, Pak Jokowi memang terlihat lebih suka pada kandidat tertentu dan sekarang tetap mendukung kandidat itu walaupun ada dramaturgi yang ini. Gitu. Nah kan itu 3 posisi, 3 posisi kan? Cuma 3 posisi itu menurut saya jauh lebih penting ditentukan oleh sedang berada di mana ketiga kandidat pada saat ini. Nah, merupakan salah satu tugas untuk mewujudkan gandengan yang ada di Rakernas ini. Paling tidak gini nih Ansi, paling tidak salah satu posisinya apa? Kita tahu ya Pak SBY itu posisinya keren. Betul kan dulu kan? Pak SBY waktu memposisikan diri keren. Pak Jokowi rakyat, merakyat gitu ya. Kemudian sekarang yang sudah relatif ada posisinya ini nih. Teman-teman dari Gerindra ini, Pak calon gubernur Sumatera Barat itu. Jadi posisinya itu seperti pemersatu dan melanjutkan
Pak Joko Widodo. Tapi itu Ganjar juga gitu kan, Nah, melanjutkan di juga. ujungnya, di antara rekomendasi disebutkan itu dengan kecerdasan, dengan penuh narasi kemajuan. Satu lagi Bung Ege, Ya. berani, harus bernyali. Nah Oh, itu kalau bernyali, kita lihat itu bernyali. agak bersayap tuh. Ya. Pak Prabowo juga dianggap sosok yang berani dan bernyali. Betul. Tapi kemudian Pak Jokowi kan juga muncul omongannya ke Mas Ganjar. Jadi kalau saya ingin mengatakan sementara ini, itu Pak Prabowo adalah pemersatu dan melanjutkan kontinuitas. Nah sementara Pak Ganjar mudah-mudahan itu tadi ya, dengan penuh kecerdasan, berisi narasi kemajuan. Ada turunan-turunannya seperti konektivitas, koridor strategis gitu-gitu ya. Dan tentunya perjuangan di tingkat dunia gitu. Tapi saya belum menemukan dan rasanya ini kan sebagian tertutup kan Rakernas ini. Rakernya iya. Ya antara lain pesan Pak Jokowi itu personal brandingnya Ganjar itu seperti apa selanjutnya. Gitu ya. Dia tertawa berarti benar. Sebelum ke Ansi saya mau Ya. ke ini dulu ke Pak Cagup kita nih. Bung Andre, ini Pilpres, ini- nggak pilkada gubernur ini. ini kalau kita lihat selama ini beberapa bulan terakhir lah. Kan Pak Jokowi ini ngajak Pak Prabowo kemana-mana. Mungkin kita bisa tampilkan ya bagaimana Pak Jokowi membawa Pak Prabowo ini berhari-hari ke beberapa daerah waktu itu. Bahkan hari ini pun Malaysia bareng. Tapi tiba-tiba kemarin 2 hari lalu ditampilkan sangat mesra dengan PD Perjuangan dan memberikan endorsement juga sinyal-sinyal ke Ganjar. Iya. Gerindra gimana? Nggak apa-apa, kan wajar Pak Jokowi mesra dengan PD Perjuangan. Kan beliau kader PD Perjuangan, Ya. betul Pak Hamsi? Dan menurut saya suatu keharusan Pak Jokowi memegang tangan Bu Mega untuk naik tangga ke panggung itu. Karena itu juga yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah kader PD Perjuangan antara ibu dan anak, adik atau kakak. Pak Jokowi dengan Bu Mega ya. Wajar Pak Jokowi gandeng Bu Mega. Bahkan Pak Prabowo saja ketemu Bu Mega, itu Pak Prabowo juga Oke. gandeng tangan Bu Mega. Kalau Karena itu Pak Prabowo dan konteksnya- Bu Mega itu juga kakak dan adik. Betul, kalau itu konteksnya sangat wajar Gitu lah loh. memapahkan. Kan begitu saya ya. mengutip judulnya. Iya. Nah, Kalau wajar Ini itu. kayaknya pupus lagi nih Prabowo ketika kemarin berbulan-bulan endorsementnya ke Prabowo, tiba-tiba ternyata finalisasinya endorsementnya ke Ganjar. Merasa ditinggalkan Enggak atau lah. kecele enggak? Kalau kalau Anggi melihat situasi di Malaysia dari kemarin, kalau kita lihat di media sosial bahwa narasi ada yang dibangun oleh kubu pendukung kelompok tertentu bahwa Pak Prabowo akan ditegur oleh Pak Jokowi. Yang terjadi kan kebalikan. Bahkan sore-sore Pak Jokowi sampai di hotel, bagaimana kita lihat ya, begitu Ini ya, mesra, keakraban itu ya, mana videonya, tertangkap di kamera. begitu Oke. mesra, begitu lepas, begitu gembira Pak Jokowi bertemu Pak Prabowo, lepas gitu loh. Oke. Tidak perlu ada pencitraan. Bahkan ini yang lupa rakyat ya. Di saat Pak Jokowi memperkenalkan Pak Prabowo hari ini, waktu Pak Jokowi berkunjung bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Anwar Ibrahim, Pak Jokowi mengenalkan deretan menteri-menteri, khusus Pak Prabowo apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Pak Anwar, ini teman baiknya Pak Anwar. Nah, lalu Pak Anwar Ibrahim bilang apa? Saya kenal baik dengan Pak Prabowo. Jadi hubungannya sangat mesra, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apapun hasil pemilu kita harus sambut dengan riang dan gembira, itu Bang. Karena Pak Prabowo selalu menyampaikan, Mas Ganjar sahabat beliau, Mas Anies sahabat beliau, kita Betul. jadikan pemilu ini pemilu yang riang dan gembira. Kalau kata orang Minang, jadikanlah pemilu ini pemilu badun sana. Nah, Artinya begitu. apa? Pemilu Pemilu badun sana. bersaudara. Bersaudara. Iya. Pura-pura nggak tahu lagi orang Padang Padang. Bang, nah sebelum Bung Asi, ini artinya ada yang apa yang usaha apa sih yang sedang ingin ditunjukkan oleh Pak Jokowi ketika kesini oke, kesana oke. Yang Kita sebetulnya bicara itu kepatutan hanya nih. bisa dijawab oleh Bapak Joko Widodo. Dan sebetulnya kalau mau jujur saya nggak tahu, nanti saya minta Faisal juga ini menanggapi. Saya termasuk susah loh menebak apa yang ada di dalam hati Pak Prabowo. Jadi relatif di antara presiden-presiden Dari yang ada. komunikasi politik yang ingin diciptakan nggak kelihatan juga. Ya karena nggak kan terbaca. dramaturginya habis dari Rakernas, Rakernas ya. gitu ya. Ada dramaturgi di Malaysia itu. Ah. Ini lepas dari soal saya setuju apa tidak soal Ya, referendum ya, ya. di Ukraine loh. Ya, itu kan soal Soal lain. solusinya Pak Prabowo ditolak itu nggak Iya, terlepas iya, dari itu soal lain ya. Oke. Itu perlu perdebatan khusus. Ya. Tapi maksud saya kan kalau orang melihat suasana di Rakernas, lalu besoknya ada suasana yang riang gembira dengan Ya. itu dari Dhanil Azhar ya. Iya, dari Itu Instagramnya. Instagramnya ya. dia. Ya kita tinggal tunggu besoknya bagaimana lagi kan kita berbicara dramaturgi.
tapi barangkali tidak akan menghapus posisi-posisi yang ada sementara ini. Dia ini, Andre Rosadi, apa saja dia bahas walaupun mengatakan, ya memang harus bergandengan, harus menemani naik turun tangga. Padahal ya seakan-akan yang didukung oleh Pak Jokowi itu adalah Prabowo. Gitu kan yang ingin Anda katakan? Saya nggak mengatakan apa-apa, tapi menyampaikan gambaran yang ada, realita yang ada, Pak. Iya, realitanya memang begitu dalam beberapa bulan terakhir ini. Tapi tentunya Ansi nanti akan punya nanti Ansi. Saya cuma ingin mengatakan ini saling bersaut-sautan. Menjaga momentum sambil mengecek hasil survei yang kredibel. Oke, berarti yang udah benar langkahnya Pak Jokowi udah benar kalau gitu. Menjaga momentum begitu. Tapi bagaimana dampaknya untuk dua kandidat yang lain? Nanti kita lanjutkan. Usai jeda saat lagi di Dua Sisi.